Halo semua, kembali lagi dengan saya dan pada kesempatan ini saya pertama-tama ingin berterima kasih banyak karena dalam beberapa minggu terakhir ini, khususnya ada 10 minggu terakhir ini, teman-teman semua sudah dengan sangat setia menonton, menyimak setiap apa yang saya sampaikan dalam setiap video singkat saya. Dan terima kasih untuk setiap tanggapan, sanggahan, bahkan masukan untuk saya untuk setiap video yang saya sudah buat. Dan saya sangat menghargai itu, dan ya semoga saya dengan harapan seperti harapan ketika saya memulai video singkat saya, setiap teaching video saya berharap semua video saya ini bukan hanya bisa ditonton tetapi bisa menjadi membawa satu informasi yang bisa menjadi berkat untuk siapa saja yang bisa menyimak menonton video singkat saya. Dan memang ini saat ini atau setiap video yang saya buat adalah bagian dari tugas kelas teologi saya yang saya ikuti selama summer class bersama-sama dengan teman-teman di Papua. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di mana summer class akan berakhir. Itu berarti bahwa kelas teologi yang saya ikuti juga akan berakhir pada minggu ini. Itu berarti juga bahwa kemungkinan besar ini adalah video terakhir saya untuk tugas kelas teologi dalam teaching video assignment yang harus dibuat setiap minggu. Dan pada minggu ini saya ingin menyampaikan sedikit atau berbicara sedikit tentang satu topik yang menjadi topik terakhir. Dan seperti harapan saya sebelumnya, bahwa setiap video yang saya buat atau video teaching yang saya buat akan membawa siapa saja yang menonton menyimaknya memperoleh berkat, informasi yang membawa berkat pada kita semua. Kali ini ada satu topik yang ingin saya sampaikan, yaitu topik yang berbicara tentang kekristenan. Nah, kekristenan memang bagi kebanyakan orang, jika kalimat atau kata kekristenan ini muncul, lalu pasti akan diidentikan dengan orang-orang yang ke gereja, orang-orang yang beribadah setiap hari Minggu, atau setiap orang yang mengikut Kristus seperti itu. Tetapi sebenarnya ada hal yang lebih mendalam lagi tentang arti kekristenan. Namun sebelum saya lanjut, sekali lagi saya ingin baca satu bagian firman Tuhan yang jadi dasar apa yang saya akan bicarakan pada kesempatan kali ini, yaitu terdapat dalam Roma, kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Saya baca untuk kita semua. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dalam beberapa video terakhir saya sudah menyampaikan tentang atau berbicara sedikit tentang pengudusan, penghapusan dosa, dan proses kehidupan dalam pengudusan seseorang. Dan semuanya itu sangat berkaitan erat dengan kekristenan. Dalam bagian firman Tuhan ini secara jelas disampaikan bahwa kekristenan itu adalah panggilan ilahi, di mana seseorang digerakkan oleh Roh Kudus untuk merespon keselamatan atau panggilan keselamatan yang sudah ditawarkan oleh Allah secara cuma-cuma. Dan setelah dia merespon panggilan keselamatan itu, mengaku dosanya, menempatkan atau menaruh imannya kepada di dalam Tuhan dan kepada Tuhan, seseorang atau orang percaya itu pasti akan
ya, melewati setiap proses di dalam kehidupannya sebagai seorang Kristen. Jadi kekristenan pada intinya bukan hanya berbicara tentang follower atau pengikut Kristus, tetapi ya hal itu memang benar, tetapi pada dasarnya kekristenan mau menunjukkan bahwa kekristenan adalah tentang kepemilikan. Jadi orang Kristen adalah bukan hanya berbicara tentang dia sebagai pengikut Kristus, tetapi berbicara juga tentang bahwa dia adalah milik Kristus seutuhnya. Nah, luar biasa, karena kalau ya apa yang sudah dikerjakan oleh Allah, inisiatif Allah, kita merespon hal yang dilakukan Allah itu sendiri, kita memperoleh bagian dalam keluarga Allah, dan yang jelas kita menjadi orang atau seorang Kristen, seorang percaya, bukan hanya di hadapan dunia, tetapi di hadapan Allah juga. Karena secara jelas bahwa kekristenan menunjuk kepada kepemilikan, bahwa setiap orang yang sudah mengaku dosanya, menerima Kristus di dalam kehidupannya, berarti orang tersebut juga atau orang percaya tersebut juga menjadi milik kepunyaan Allah. Nah, sebagai pengikut Kristus memang, atau sebagai seorang Kristen, seseorang perlu punya tanggung jawab yang Allah berikan kepada setiap orang percaya. Ini tanggung jawab ini bukan hanya dikhususkan kepada setiap pemimpin gereja seperti pendeta atau para penatua atau pimpinan dari setiap organisasi Kristen, tetapi ini menjadi tanggung jawab dari setiap orang yang sudah punya pengalaman bertemu dengan Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, punya tanggung jawab. Nah, yaitu adalah untuk menyampaikan kabar baik atau Injil, kabar baik tentang keselamatan yang Allah sudah tawarkan kepada siapa saja. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk bisa menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain juga. Nah, itu menjadi itu sebabnya kenapa dalam 10 minggu ini saya ditantang di dalam kelas saya untuk bisa menyampaikan apa yang sudah saya terima di dalam kelas, dibagikan kepada siapa saja lewat setiap video singkat yang sudah saya buat. Itu salah satu bagian dari apa yang dimaksud dalam topik ini, yaitu tentang kekristenan, yaitu tanggung jawab sebagai seorang Kristen adalah untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang keselamatan yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Dan memang ada banyak tantangan, dan yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan bagian firman Tuhan atau Injil keselamatan itu. Tugas kita yang utama adalah menyampaikan. Memang ada banyak penolakan di mana saja, ada banyak penolakan, tetapi jangan kecewa. Ini salah satu bagian yang cukup luar biasa, menantang saya, men-challenge saya, bahwa ketika saya ditolak tidak perlu kecewa, karena Allah punya rencana di balik semuanya. Dan saya pikir bahwa orang yang menolak setiap apa yang sudah kita sampaikan, itu bukan tanggung jawab kita, karena tanggung jawab kita yang paling mendasar adalah menyampaikan. Tanggung jawab Allah adalah untuk merubah atau ya membawa orang itu untuk diselamatkan lewat pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya. Dan sekali lagi, teruslah menyampaikan kabar baik, teruslah berbagi kabar baik itu kepada siapa saja, baik lewat
kesempatan demi kesempatan yang sudah bisa kita dapatkan untuk bisa, ya kemungkinan besar lewat membagikan firman Tuhan, tetapi juga lewat membagikan setiap kesaksian hidup yang kita miliki sebagai seorang Kristen, itu bisa juga menjadi jembatan atau menjadi salah satu jalan untuk kita menyampaikan kabar baik Injil keselamatan kepada orang. Dan saya ingin tambahkan bahwa bukan hanya dengan menyampaikan saja, tetapi tingkah laku kita bisa membawa orang kepada mempercayai bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kita, dan bisa menarik orang, membawa dia kepada keselamatan. Tingkah laku kita, karena setiap apa yang kita lakukan, setiap hal yang kita kerjakan setiap hari sebenarnya dilihat oleh banyak orang. Seperti ada salah satu lagu yang berkata bahwa kita adalah kitab yang terbuka di hadapan orang. Dan ya, bagian firman Tuhan itu lewat sebuah lagu tersebut menunjukkan bahwa siapa saja bisa melihat kehidupan kita. Jadi tingkah laku kita, cara bicara kita juga termasuk di dalam bisa membawa seseorang itu ke dalam untuk mengenal keselamatan. Dan ya, sekali lagi teruslah semangat untuk melayani Tuhan. Dan satu-satunya informasi yang saya ingin sampaikan juga dalam kesempatan kali ini adalah dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26, ke-26 bagian terakhir. Saya ingin baca bagian firman Tuhan untuk menegaskan kita atau menginformasikan sedikit kepada kita semua tentang kekristenan. Nah, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi kekristenan menunjuk kepada person atau kepada setiap orang yang menjadi murid Kristus. Setiap murid harus memuridkan orang lain untuk bisa bersama-sama jadi murid Kristus. Dan ya, I just wanna close my video teaching this time with give all of my viewers thank you so much for watching my video, and this is maybe the last video that I make, short video that I make for my assignment. Maybe another time I will make by my own, not because the assignment, but I hope that every video that I make, it will become a blessing for all of us that watch my videos, give you some information that can be a blessing for you. But also today, for the last video, I talked about Christianity, about what does it mean to become a Christian. So Christian is a defined calling. For me, is it a defined calling that for everyone who respond to the salvation call, something like that. And yeah, as a Christian, as believers, we have also tasks that God gave us to share the good news, the gospel of salvation. And it might be through your preaching, it might be through your our testimony, but I also want to challenge you, it might be through your attitude every day, your when you speak, when you do something, others see you, so be a blessing. So through your acts,
through your action, someone can be interested to know about Jesus, and that, and give you the opportunity to share about the gospel, about the salvation that God give us freely. So maybe this my short video for this time. And once again, thank you for watching my video. And some of you gave me feedback, and I really appreciate that. I really enjoy with your comment and even your WhatsApp. Sometimes you WhatsApp me, some of you through WhatsApp. And once again, I hope this all my videos from a couple weeks ago will be a blessing for you. Thank you and God bless you.